Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Asra dengan NIM 2301 11 3002. Di sini saya ingin melengkapi tugas saya dari Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD. Pengaruh model pembelajaran Problem Basic Learning, pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA SMA Negeri Karangdapo, materi reaksi redox. Latar belakang masalah pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, salah satunya pembelajaran kimia. Menurut Nuraini et al. 2023, kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi yang berupa struktur, komposisi, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai. Kimia melibatkan penyelidikan kimia. Kimia juga dipandang sebagai ilmu yang luas akan konsep dan eksperimen, tetapi bersifat abstrak apabila dipandang sebagai pendekatan kimia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah adanya pengaruh model pembelajaran Basic Learning PBL pada pembelajaran daring terhadap hasil pembelajaran siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri Karangdapo, materi reaksi redox. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Basic Learning PBL terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri Karangdapo dengan materi reaksi redox. Manfaat penelitian. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kebaikan bagi semua pihak dalam lembaga-lembaga terutama dalam dunia pendidikan, yaitu guru. Diterapkan mampu menerapkan variasi model pembelajaran dalam proses pengajaran di kelas, sehingga siswa tidak mengalami kejenuhan dengan satu model pembelajaran secara terus-menerus. 2. Siswa hendaknya lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan fokus pada penjelasan guru serta aktif pada kegiatan diskusi kelompok. Bab 2. Landasan teori. Kerangka teori. 1. Model pembelajaran Basic Learning. Pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisis dan integrasi pengetahuan baru. Dalam proses pembelajaran mengajar, guru diterapkan dapat menggunakan model pembelajaran yang berorientasi agar peserta didik tidak bosan ketika belajar. Salah satunya model pembelajaran Problem Basic Learning dapat merangsang kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. 2. Hasil belajar. Belajar sebagai suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. 3. Reaksi redox. Reaksi redox, oksidasi atau redox merupakan suatu konsep dalam ilmu kimia. Pada awalnya istilah oksidasi diterapkan pada reaksi suatu senyawa yang bergabung dengan oksigen, sedangkan istilah reduksi digunakan untuk menggambarkan reaksi bahwa oksigen diambil dari suatu senyawa atau dengan kata lain peristiwa pelepasan oksigen. Tinjauan pustaka. 1. Penelitian oleh Arif Maya Istiaji Sahmani mengatakan implementasi Problem Basic Learning berbantu diskusi daring terhadap kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar kimia pada materi larutan penyangga. 2. Penelitian oleh Yusri Pratiwi Tridejika Muhammad Mashkuri yang menerapkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Basic Learning PBL pada materi reaksi redox kelas 10 SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2013 sampai 2014. Hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan pada materi reaksi redox kelas 10 SMA Negeri 5 Surakarta pada tahun pelajaran 2013 sampai 2014. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan target pembelajaran yaitu terlaksananya sintak pembelajaran berbasis masalah. 86,29% peserta didik memiliki potensi sifat baik pada pembelajaran langsung dan kesesuaian waktu pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dengan akulasi waktu yang ditentukan pada silabus pembelajaran. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap sesuai dengan jadwal mata pelajaran kimia, yaitu pada bulan Juli sampai bulan Desember 2020.
23 di kelas 10 IPA. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Karangdapoh, Kecamatan Karangdapoh, Kabupaten Musira Utara, Provinsi Sumatera Selatan. B. Jenis dan desain penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen metode. Menurut Sugiono 2013, metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh pada suatu yang diberikan perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang dapat dikendalikan. Kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar intake group untuk diberi perlakuan treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak-acak pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pengakuan model pembelajaran Basic Learning (PBL) untuk mencari pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA SMA Negeri Karangdapoh. C. Definisi operasional variabel. 1. Model pembelajaran basic learning. Model pembelajaran di mana mahasiswa dihadapkan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di dalam kehidupan nyata, untuk kemudian digunakan sebagai pemicu dalam pembelajaran siswa kelas 10 IPA. 2. Hasil belajar. 3. Pembelajaran daring. 4. Reaksi Redox. 1. Populasi. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian Sugiono 2017. Penelitian ini dalam populasi ini adalah siswa kelas 10 IPA SMA Negeri Karangdapoh. 2. Sampel. Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti Sugiono 2017. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel acak atau teknik random sampling. Syarat teknik random sampling itu harus normalitas dan homogenitas. Berdasarkan populasi, sampel yang diambil ada 2 kelas populasi. Melalui undian diperoleh sampel kelas yaitu kelas 10 IPA 1 berjumlah 33 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 3 berjumlah 33 sebagai siswa kelas kontrol. Prosedur penelitian. Untuk melakukan penelitian kualitatif diperlukan prosedur yang akan dilalui dalam proses penelitian. Untuk itu, peneliti harus menyusun prosedur agar proses penelitian berjalan secara tersusun dan baik. Menurut Lexi Menleong, yang terdapat 3 tugas tahap penelitian, yaitu 1. Tahap pertama, persiapan penelitian. 2. Tahap pelaksanaan. Dan 3. Tahap analisis atau akhir penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mencakup diantaranya yang menggunakan penelitian dalam penelitian itu, yaitu tes. Tes merupakan teknik untuk mengukur perilaku kinerja seseorang. Tes ini digunakan untuk menguji tahap pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh dengan metode pembelajaran problem basic learning. Tes yang diberikan kedua yaitu pre-test dan post-test. G. Teknik analisis data. 1. Analisis instrumen teks. Instrumen yang telah disusun dan diuji cobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Uji coba dilakukan kepada peserta didik yang pernah mendapatkan materi tersebut. Dalam hal ini, instrumen diuji cobakan pada kelas 10 IPA. Validitas instrumen. Dalam penelitian ini menggunakan validitas isi, karena dengan isi pekerjaan yang akan diukur. B. Reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk menggunakan sebagai alat pengukur data karena instrumen tersebut sangat baik. Untuk mengetahui reliabilitas, perangkat tes tersebut berbentuk objektif. C. Tingkat kesukaran soal. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal adalah indeks kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan peserta didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar kejangkauannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.